Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini wihara-wihara di seluruh Indonesia menyelenggarakan patidana. Ya. Jadi kemarin saya juga patidana di Solo. Lalu ketika memulai patidana, dibuatlah altar yang bagus dan ada foto-foto para biku yang telah meninggal. Menjadi perenungan untuk saya, tapi ada satu foto yang membuat saya sangat mengenang beliau. Beliau adalah Bante Adidjayo. Ada yang kenal di sini? Ada yang kenal, ada yang enggak ya? Yang kemarin meninggal karena kecelakaan mobil. Hari ini kita akan belajar kebijaksanaan apa yang saya dapat dari beliau. 8 tahun yang lalu, hampir 9 tahun yang lalu, saya menjadi samanera di Wihara Mendut. Tahun 2015. Tidak ada yang mau nemani saya. Jadi samaneranya sendiri tok. Se-Indonesia tahun itu yang mau jadi samanera sendiri tok. Programnya hampir ditutup, saking sepinya. Tapi beruntung tetap dijalankan. Waktu itu satu generasi di atas saya, senior saya adalah grup dari Samanera Adidjayo. Mereka kalau tidak salah berempat. Jadi mereka biasanya berangkat ke Jakarta untuk penabisan, saya menggantikan sebagai generasi selanjutnya. Dan waktu itu Bante Adidjayo masih samanera. Beliau aslinya orang Medan, umur 20 pindah ke Surabaya. Tapi menjadi biku sudah umur 50-an. Menjadi Romo Manggabudi, mengabdi untuk agama Buddha sangat lama. Bapak Ibu Saudara, nah cerita menariknya dimulai di sini. Ketika itu saya diberi kuti tempat tidur satu tempat dengan Samanera Adidjayo, masih samanera. Jadi kita tidurnya itu barengan. Dipannya misah, ya, satu kiri satu kanan, tengahnya meja belajar. Lalu sekitar 8 hari 9 hari lagi beliau sudah akan berangkat ke Jakarta. Saya sudah akan ditinggal sendiri. Saya tidak tahu ternyata Bante Panya pesan ke Samanera Adidjayo, tolong Samanera Adidjayo diajari apa saja yang perlu. Dan mulai hari itu Samanera Adidjayo ngajari saya banyak sekali hal. Awalnya beliau bilang begini, Abijjato, besok bangun jam 4. Kita mulai kegiatan. Baik Samanera, lalu kita istirahat. Beliau bangun cukup cepat. Jam 3-an sudah bangun. Mungkin karena orang sudah berumur tidurnya tidak panjang. Kalau saya disuruh bangun jam 4, pas jam 4, ya, efektif, efisien. Ya. Saya anak muda waktu itu, umur 23, tidur 15 menit pun berharga ya. Ya, siapa yang buat alarm di sini 3 set? Jam 7, 7 lewat 5, 7 lewat 10, 7 lewat 15. Alarmnya 3. Kapan bangunnya? Betul ya? Saya setiap tidur buat alarm 1 tok. Kalau bunyi ya bangun. Tapi saya pernah tidur dengan orang alarmnya 3 set. Nah ini unik sekali. Saya bangun jam 4 pas mulai kegiatan. Apa yang diajari? Buka pintu. Jam 4 pagi subuh, dingin. Di Mendut itu dingin. Nah ini pintu dibuka, pintu tamu. Jalan ke depan, buka damansala depan. Dingin, pakai kain, kadang nggak tahan pakai kain, gulung-gulung di badan. Jalan ke belakang, buka damansala belakang.
lampu ini ditutup ya, saklarnya di sini, saklarnya di sini, saklarnya di sini. Diajari full. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, mulailah terjadi seperti ini. Apapun yang saya lakukan salah. Markir sandal aja ada peraturannya. Abi jatuh kalau sandal itu begini, simetris. Bapak Ibu nanti pulang dari sini, ingat ya, begitu masuk rumah sandalnya jangan satu di sini, satu di sini. Nah nanti Bante Adi Jayo datang, simetris. Nah ya baik sama Nera. Lalu nyimpen payung. Nyimpen payung biasanya pokoknya digulung ya, iket, masukin ke tempat payung. Sama Neranya datang. Jangan begitu. Diambil lagi payung saya. Ini cara yang benar. Dibuka. Digulung, pegang dari atas, gulung pelan-pelan. Rapi sekali, seperti beli baru. Ya, tutup. Ya. Harus begini sama Nera. Kalau enggak, nanti Bante Panya datang. Beliau buka lagi payungnya. Rapiin untuk kita. Kan kita sungkan ya jadi murid. Beliau harus ngelipatkan payung kita lagi. Begitu ya? Iya sama Nera. Nah Bapak Ibu nanti pulang payung rapi. Nanti Bante Panyawaro datang. Ya, payung lipat rapi. Berkegiatan A, B, C, D, E ya. Kalau di Wihara Mendut barang tidak boleh digeser. Karena sudah diatur sedemikian bagus. Jadi kalau kita ngelap altar ini jangan digeser. Rusa ini jangan digeser. Kenapa? Karena kalau rusanya satu kemajuan satu kemunduran jadi jelek. Betul ya? Hati-hati gitu. Jadi waktu lap kita paskan dulu ini sudutnya di mana. Kita lap barangnya jangan digeser. Pot diangkat ingat lagi tadi di mana. Ya. Nah, itu caranya ya. Nanti yang mau jadi Samanera di Mendut, nah itu caranya. Boleh daftar ke saya ya Pak Baja. Lah bagus. Lalu saya cuci jubah, handuk. Bapak Ibu Saudara, yang saya pakai ini pakaiannya 3 set. Jubah luar, kain 2 x 3 meter. Gak ada resletingnya. Beneran cuma 2 x 3 meter. Jadi bisa pakai seperti ini tidak gampang. Latihannya biasanya seminggu. Kalau yang kurang lihai seminggu. Kalau yang lihai ada yang 2 hari sehari sudah rapi. Ada yang lucu, 2 minggu jubahnya baru rapi. Pak Baja cuma 2 minggu, ya, baru rapi. Besok sudah pulang ya. Ada yang begitu, Pak Baja 2 minggu. Nah ini sulit ini dipakai, gulung-gulungnya di sini ini. Nah kuncinya di sini. Kalau nggak pinter ini lorot. Lalu di dalamnya ada angsa. Angsa artinya bahu. Seperti kaos kecil tapi nggak ada lengannya, cuma menggantung di bahu kiri. Bahu kanan dibuka sebagai lambang penghormatan. Ini dibuka untuk menghormati Sang Buddha. Ini adalah gestur zaman India kuno ya. Oleh karena itu kalau kami jalan dengan Bante Senior sebelah kanan, kami memberikan bahu yang terbuka ini sebagai penghormatan. Nggak usah ditiru, cukup tahu saja ya. Nanti mulai besok Bapak Ibu ketemu saya, lengan naik 1. Bapak kenapa seperti preman? Ini penghormatan India kuno Bante ya. Jangan ya, biar saya saja ya. Lalu Bapak Ibu Saudara ada sarung. Sarungnya sarung normal, cuma warnanya coklat, menyatu. Jadi 3 kain seperti menyatu. Kain sarung ini, kalau biku baru ini sering lorot. Kalau saya di Thailand ngeri sekali. Di Thailand pindah patah itu jauh sampai ke pasar. Kadang-kadang ada murid saya di belakang, sarungnya lorot sudah 10 meter, dia baru sadar. Iya, untung masih ada kain 2 x 3 meter ini, kain luar. Beneran sudah lepas. Sarungnya di situ. Wah kasihan dia, nanti lari ke sana bingung dia mau pakai enggak bisa, enggak pakai malu begitu ya.
Akhirnya saya janjian dengan Bante Sakadamo. Kami kemarin ke Thailand berdua. Bante di depan saja, saya jaga paling belakang. Jadi wasa saya jauh lebih besar, lebih tinggi, tapi saya jaga paling belakang. Orang nggak ngerti saya jagain apa. Kadang-kadang ada senior yang lewat, kamu kenapa di belakang? Iya Bante, ndak apa-apa, tak jawab begitu. Padahal jagain sarung saya. Ya, jagain sarung. Kalau ada yang lepas, cepat-cepat saya bantu. Bapak Ibu Saudara, saya cuci jubah. Masuk ke pencucian, selesai jemur toh. Jemur, ada handuk. Ini 3 set ya. Selesai jemur, Samanera Adijayo datang. Ini salah. Semua salah Bapak Ibu. Ya, mungkin saya harus jawab, iya Samanera, hidup saya salah gitu ya. Semua salah. Kalau jemur jubah, jemur kain harus simetris. Iya. Jadi handuk itu ujung sama ujungnya ketemu seperti origami. Nah, ada yang di sini menjemur begitu? Mungkin ada ya kalau ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak yang nyuci enggak saya pikir ya. Pokoknya sep gitu. Saya juga begitu, pokoknya sep. Nah, dirapiin. Kalau tidak begini, nanti Bante Panya lewat. Beliau rapiin lagi. Kita kan sungkan ya sebagai murid ya. Iya Samanera ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seminggu apa aja salah. Belum selesai. Tidurnya bareng toh. Jangan lupa penderitaan saya belum selesai. Tidurnya kan bareng. Beliau di kiri, saya di kanan. Saya sih berusaha jam 10 itu sudah terlelap. Karena besok harus bangun jam 4. 10 ke 4 berapa jam? 6 jam. Itu sudah di luar saran dokter itu. Ya, 6 jam itu. Saya sudah kepengen kalau 6 jam masuk alam mimpi sudah. Tapi enggak boleh. Lampu sudah ditutup, sudah pakai selimut, sudah mau tidur. Samanera, nanti ingat kalau selama di sini malam jangan lupa buka lampu, dah masalah. Iya Samanera. Kalau nanti setiap minggu pembinaan ke desa, jangan lupa. Beberapa tempat itu umatnya semua sudah sepuh-sepuh, sudah umur 60 ke atas. Nggak usah cerita kematian. Kasihan ya. Bapak Ibu, kehidupan ini kita pasti mati. Oh sudah umur 65 ya. Sambil dengar ceramah saya tangan gemetar ini. Jangan cerita kematian. Baik Samanera. Lalu kalau di sini air nggak jalan, kasih tahu Om Damawirya di belakang. Lalu ini, nggak habis-habis Bapak Ibu. Lalu saya mikir, ini kayaknya sudah mau jam 11 ini. Kapan saya tidur ya? Ini lampu sudah ditutup. Ya Samanera Abijato ya. Nggak saya jawab lagi. Ya, kuota habis. Ya betul. Samanera ya. Tutup selimut. Ya, Samanera. Agak ngorok sedikit ya. Entah musawadah enggak itu ya. Ya, ngorok sedikit. Biar beliau tahu sudah tidur ya, atau sudah mau tidur. Terus beliau tanya, Abijato sudah tidur ya? Untung saya nggak jawab ya. Itu jebakan itu ya. Iya gitu. Untung saya nggak jawab. Diem aja saya. Udah, tutup beliau. Ya, episode hari itu habis. Besok bangun jam 4, wah ngantuk juga. Tidur cuma 5 jam. Bapak Ibu Saudara, seperti itu selama seminggu. Saya sudah mulai stres sebenarnya. Kapan ini selesai? Mau disampaikannya banyak sekali. Selesai itu besok beliaunya berangkat. Meditasi dulu di Klaten, Go NK 10 hari ya. Baru entah ada program apa saja, cukup banyak
proses menjadi biku di Sangga Theravada Indonesia memang cukup sulit. Dulu lebih sulit lagi. Dari waktu ke waktu lebih mudah sedikit, lebih mudah sedikit. Karena wihara semakin banyak, biku sedikit. Tapi ya diusahakan standar itu tidak turun. Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya tinggal di Wihara Mendut setahun sebelum datang ke Jakarta. Setelah ditabis tinggal di sini. Bapak Ibu tahu, setahun saya di sana sangat bahagia. Sangat bahagia. Setiap kali saya mengenang kembali masa saya menjadi samanera ikut LPS, Lembaga Pendidikan Sangga 1 tahun. Gurunya 10, muridnya 1. Beneran. Gurunya 10, muridnya 1. Bante Damiko, Bante Titayanyo, Bante Santacito, Bante Joti Damo, ada Pak Widi, Pak Waldiono, Pak Parsiono, Pak Kiryono, Bante Atapio. Lebih guru saya. Masih ada setelah 10 ini. Tapi ganti-gantian mengajar. Selesai berangkat ke sini. Bapak Ibu tahu, ini bagian paling penting. Ketika saya mau berangkat dari Wihara Mendut, saya menghadap Bante Panya, membacakan syair permintaan maaf. Itu upacara kami kalau mau keluar dari satu wihara tinggal ke wihara lain. Acarye pamadena dwaratayena katang, ada bacaannya. Artinya saya meminta maaf apabila melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak Ibu tahu, selesai itu semua, Bante Panya memberi wejangan. Beliau bilang begini, saya ingat sampai hari ini. Samanera tinggal di sini setahun, tidak pernah berbuat salah 1 kali pun. Dan selama di sini, nah ini merinding saya. Mungkin Bante Adijayo lewat ya. Itu salah Abhijato, salah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, selama setahun di sini tidak pernah saya tegur 1 kali pun. Saya enggak mikir. Kalau enggak dikasih tahu kita enggak mikir ya. Tidak berbuat kesalahan 1 kali pun. Tidak pernah ditegur 1 kali pun. Bahkan kalau dipikir, hampir 9 tahun ikut beliau, sampai detik ini saya tidak pernah ditegur 1 kali pun. Tapi jangan jadi pamali ya. Pulang dari sini pula saya ditegur ya. Ya, semoga tidak pamali. Bapak Ibu, berkat siapa saya tidak ditegur? Berkat siapa? Tidak ada 1 kesalahan pun yang saya lakukan selama setahun itu. Berkat Bante Adijayo, berkat Samanera Adijayo. Seperti itulah Bapak Ibu. Kadang ketika kita mendapat nasihat, gusar di sini, betul ya? Kapan selesainya ini? Banyak sekali pesannya. Tapi Bapak Ibu ketika menjalani, oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kebijaksanaan yang pertama, jadilah orang yang mudah dinasehati. Ya. Bapak Ibu kalau mendapat nasihat dari orang yang memang pantas menasehati kita, jadilah orang yang mudah dinasehati. Ambil nasihat itu, praktekkanlah. Kalau orangnya kompeten, kalau orang yang memberi nasihat memang pantas memberi nasihat, jalankan nasihat itu. Itu kebijaksanaan yang pertama. Bapak Ibu nanti pulang dari sini jangan lupa, sandal harus simetris. Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan yang kedua. Hari ini kita belajar 5 kebijaksanaan. Semuanya bagus-bagus. Harus dihafal ya, nanti pulang ujian. Yang kedua Bapak Ibu,
belajar jangan melekat. Ini kebijaksanaan sangat luar biasa dari Dhamma. Belajar kebijaksanaan dari tempat lain sangat jarang membahas ini. Belajar tidak melekat. Dulu saya pernah membaca sebuah buku. Di buku itu menceritakan bagaimana orang Thailand menangkap monyet. Bapak Ibu dengar dengan baik. Di Thailand ada sebuah cara menangkap monyet. Mereka ambil buah kelapa, lubangi kecil, airnya dikeluarkan. Lalu dalamnya diisi kacang. Apa yang terjadi? Buah kelapa itu diikatkan di atas pohon. Nanti akan ada monyet yang datang pengen ngambil kacangnya. Bagaimana dia ambil? Dia masukkan tangannya. Tapi ternyata lubang itu dibuat kecil sekali. Kalau tangannya sudah masuk, dia ambil kacang itu, gak bisa keluar. Ya. Don't try this at home ya. Siapa yang mengunci monyet ini? Tangannya sendiri, betul ya? Tangannya sendiri. Karena setelah menggenggam tangannya membesar. Lalu Bapak Ibu tahu, begitu nanti ada monyet yang terkunci karena kelapanya itu diikat di pohon, dia nggak bisa kabur, pemburunya datang, hunternya datang. Tapi Bapak Ibu tahu, hunter ini begitu datang, monyet ini teriak menangis-menangis, menjerit-jerit, tapi dia nggak bisa kabur. Semakin dekat pemburunya, semakin dia mencak-mencak, tapi dia nggak bisa keluar. Pertanyaannya adalah, siapa yang ikat dia? Dirinya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak bisa kabur. Kenapa? Karena keserakahannya akan kacang itu. Dia melekat dengan apa yang dia genggam. Akhirnya apa yang dia lekati itu yang membunuh dirinya. Ya, kalau dia tidak terbunuh ya mungkin sial-sialnya, seberuntung-beruntungnya dia dijadiin monyet sirkus. Kalau dia sial dia dimakan. Ada orang yang makan monyet. Di Indonesia juga ada. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kebijaksanaan kecil ini, hari ini saya minta Bapak Ibu, belajarlah untuk melepas. Janganlah menggenggam apa yang tidak membawa manfaat, yang membuat Bapak Ibu nanti sedih, sakit, menderita diri sendiri. Apa yang dilepas Bante? Apa yang saya lekati Bante? Misalkan dendam, benci, ya. Saya punya permohonan. Semoga Bapak Ibu kalau yang hadir di sini ada yang mendendam. Satu orang yang didendam cuma satu orang. Padahal baik datang ke wihara, dendam satu orang. Tidak tahu siapa. Bapak Ibu yang tahu. Lepaskanlah. Yang membuat Bapak Ibu menderita adalah Bapak Ibu yang menggenggam dendam itu. Jadi pulang keluar dari pintu ini, dendamnya dilepas. Kalau tidak Bapak Ibu tidak melepas kemarahan, kebencian, dendam itu, hidup tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Bapak Ibu datang ke wihara, doanya apa? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu toh doanya. Tapi dendam satu orang, tidak relevan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Iya toh? Kecuali dia satu orang. Tidak relevan. Tinggalkan, lepaskan. Bapak Ibu plong sendiri. Ya. Hidup sudah baik, kehidupan sudah baik. Tidak usah ingat orang itu. Tapi Bante, saya sudah buang dendam saya. Apa saya harus jadi temannya lagi? Terserah Bapak Ibu. Kalau tidak cocok tidak usah dekat. Betul ya?
Kalau dia tidak bijaksana, tidak usah dekat. Apakah tidak dekat artinya membenci? Tidak. Ya, tidak mendekat itu tidak membenci, karena Sang Buddha mengatakan asewana cak balanang pandita nancak sewana. Tidak bergaul dengan mereka yang bodoh, bergaullah dengan mereka yang bijaksana. Bodoh itu apa? Tidak hidup sesuai dhamma. Jadi kalau kita melihat orangnya tidak hidup sesuai dhamma, ya enggak usah dekat-dekat, enggak apa-apa. Ya. Dia ke kiri, kita ke kanan. Dia masuk ruangan, kita keluar. Berulang-ulang, nanti dia tanya, kamu kenapa? Saya ke kiri, kamu ke kanan. Saya masuk, kamu keluar. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Pergi ya. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya jangan begitu. Menghindari itu ya kalau ketemu ya selamat pagi ya boleh. Tata krama, betul ya? Tata krama. Menghindari itu ya kalau diajak apa, kegiatan apa yang long term ya kita, saya ndak ikut ya, saya ndak ikut gitu. Ini saya mau jalan-jalan bareng ke Bromo, ikut ndak? Ndak apa-apa, silahkan, saya ndak ikut. Ada kegiatan gitu. Mau kemana? Ke Wihara Dharma Ratna. Begitu ya? Boleh. Menghindari boleh. Jangan membenci. Bapak Ibu pulang dari pintu ini, lepaskan dendam. Itu contoh. Yang lain Bapak Ibu renungkan sendiri. Ketiga, ini cerita bagus sekali. Kisah Zen. Ya. Saya senang sekali kisah Zen. Ya. Lihat jam dulu. Wah, sudah 25 menit ya. 26 menit. Lebih-lebih sedikit enggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara, ada kisah Zen. Apa artinya kisah Zen? Kisah Zen itu ajaran dari aliran Buddhisme Jepang yang disebut Zen. Tapi cerita itu seringnya cerita fiksi atau buatan. Tapi kadang-kadang juga kisah nyata. Tapi kalau sudah diberi label kisah Zen, ndak usah tanya, ini beneran apa enggak? Ya, kadang-kadang tidak beneran, fiksi. Kadang-kadang beneran, fakta. Tapi yang kita ambil adalah hikmahnya. Kalau fiksi juga boleh, kalau fakta juga boleh. Ada seorang guru meditasi yang memimpin satu wihara. Lalu beliaunya rajin meditasi dan murid-murid harus ikut. Di wihara Bapak Ibu tinggallah seekor kucing. Setiap kali kepala wihara atau guru besar ini meditasi, kucing ini pasti ganggu. Karena kucing ini merasa yang metanya paling besar itu kepala wihara. Datang dia, bantainya meditasi, sudah khusyuk, sudah damai, sudah tenang, kucingnya ganggu. Kucingnya ganggu berulang-ulang. Lalu apa solusinya Bapak Ibu? Kucing itu ditangkap, terus diikat di tiang, diberi tali agak panjang supaya dia tetap bisa main-main. Hanya selama mereka bermeditasi. Begitu ya solusinya. Kucingnya diikat dulu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, berjalanlah seperti itu, waktu berlalu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Lalu tibalah waktunya, gurunya sudah sangat tua, kemudian meninggal. Meninggal guru tersebut, kucingnya juga sudah ikut tua. Tidak lama kemudian kucing pun meninggal. Tersisalah para murid. Bapak Ibu Saudara, lalu walaupun guru sudah meninggal, para murid tetap rajin. Sesuai jadwal, duduk meditasi. Lama-lama ada yang berpikir, ada yang kurang. Apa yang kurang Bapak Ibu? Belum nangkap kucing. Biasanya kalau begitu gurunya duduk, gurunya ingat,
Tangkap dulu kucingnya. Nanti ganggu, betul ya? Tangkap dulu kucingnya. Setelah belasan tahun atau setelah bertahun-tahun, setiap mau meditasi gurunya sebelum mulai kucing ditangkap, begitu ya? Ya, muridnya yang paling junior nangkap kunci. Kalau di wihara begitu. Kalau bantenya lihat lampu, lampu ditutup. Nggak usah manggil siapa. Siapa yang jalan Bapak Ibu? Yang wasanya paling sedikit, begitu ya? Itu otomatis. Lampu ditutup. Yang wasa paling sedikit jalan ke belakang. Sudah kebiasaan. Gurunya itu kucing ditangkap, tangkap kucing. Sekarang gurunya sudah nggak ada. Lalu Bante paling senior berpikir, ada yang belum dilakukan. Tangkap kucingnya. Kucingnya sudah mati Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Mereka pergi ke luar wihara, nangkap kucing dari luar. Iya. Bawa masuk ke wihara, ikat di tiang. Kucing sudah ditangkap. Betul ya? Meditasi dengan damai. Pertanyaan saya, apakah ini bijaksana? Ini tidak bijaksana. Karena mereka sudah tidak tahu sebab musabab apa dulu kucing harus ditangkap. Betul ya? Karena ganggu. Bapak Ibu nangkap kucing di rumah? Pada geleng? Enggak Bante. Belum tentu, jangan senang dulu. Siapa yang di ruangan ini kalau malam tidak berani gunting kuku? Siapa? Jangan ngaku, enggak apa-apa, diam aja. Nanti malu ini 150 orang yang nampak. Yang tidak nampak di rumah itu ada kamera. Jejak digital ya. Untung nggak ada yang angkat jari tadi. Hampir ya. Kalau malam nggak berani gunting kuku. Kenapa? Ada yang menjawab apa? Nggak tahu. Kata mama dulu nggak boleh. Betul ya? Ada yang ngejawab apa? Katanya kalau malam-malam gunting kuku ada siluman yang datang. Nanti kita dimakan. Ini beneran, saya dulu diceritain begitu. Siapa yang malam-malam tidak berani megang jarum? Kau malam nggak boleh menjahit. Nanti bisa sial. Beneran. Ya. Kenapa bisa sial? Karena kalau dulu menjahit pakai lampu teplok. Nggak ada lampu seperti ini, terangnya minta ampun. Ini kan sudah nggak kalah dengan pagi, betul ya? Zaman dulu pakai lampu teplok. Kalau menjahit, jarumnya jatuh, hilang. Kenapa? Zaman dulu masih ada rumah yang rumahnya itu tanah. Tidak sebahagia sekarang keramik. Jahit, jarumnya jatuh, hilang. Lalu masih ada ndak yang nggak berani duduk di pintu depan yang terbuka? Katanya nanti sulit jodoh, betul ya? Itu sama dengan nangkap kucing tadi. Benar-benar sama. Sebenarnya kenapa ndak boleh di depan pagar, di depan pintu? Bukan sulit jodoh, ngalangin orang. Betul ya? Orang mau lewat dia halangin. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir malam tidak boleh menjahit, nanti sial. Di China sana Bapak Ibu, pabrik 24 jam. Konstruksi tidak berhenti. Betul ya? Oleh karena itu Bapak Ibu, kebijaksanaan yang ketiga adalah bijaksana dalam menjalani hidup. Tidak ada rumusnya. Saya cuma kasih cerita ini, Bapak Ibu pulang pikirkan sendiri. Ya, ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. Tanya, kenapa ndak boleh? Kalau masuk akal, jalankan. Tidak masuk akal, ya boleh tidak dijalankan. Selama tahu kalau itu tidak berbahaya. Ya, tidak jalankan tidak apa-apa. Lalu standarnya apa Bante? Standarnya hukum kama wipaka. Ya, selama kita tidak menyakiti makhluk lain ya aman aja. Jadi Bante, saya mulai hari ini malam boleh gunting kuku. Ada nggak yang dirugikan kalau kita malam-malam gunting kuku? Tidak ada ya. Secara hukum karma tidak ada. Silakan gunting kuku. Ya. Tapi kalau neneknya marah-marah gimana? Ya sudah besok pagi saja. Ya mau bagaimana lagi nenek marah-marah, betul ya?
Nenek saya marah-marah Bante, putar rekaman ini biar nenek dengar. Itu ada rekaman. Ya. Makin marah Bante, ya sudah, jangan lagi ya. Saya tidak tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan yang pertama, mudah dinasehati. Kebijaksanaan yang kedua, belajar tidak melekat. Kebijaksanaan yang ketiga, kisah mengenai kucing. Bapak Ibu maknai sendiri. Yang dua, tak ceritakan cepet-cepet ya. 10:40. Kalau bercerita kebijaksanaan, kita selalu ingat Bante Sariputta. Tidak bisa lupa dengan beliau, murid Sang Buddha yang paling bijaksana. Saya terkagum-kagum dengan beliau karena beliau hanya mendengar satu kalimat, beliau mencapai Sotapanna. Apa kalimat itu? Ini yang saya hafal karena dulu saya harus ujian. Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada. Sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Ada yang hafal? Ya. Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada. Segala sesuatu secara alamiahnya memiliki kemunculan. Sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Ya. Segala sesuatu memiliki kepadamannya, secara alamiahnya memiliki kepadamannya. Sederhananya, hal-hal dunia ini anicca, ada kemunculannya, ada kepadamannya. Anicca. Kita sudah lahir, akan sakit, tua dan mati. Barang-barang ini termakan oleh umur akan rusak. Bapak Ibu Saudara, mendengar satu penjelasan itu, Bante Sariputta mencapai Sotapanna. Semoga sudah saya ulang kalimat itu, ada yang mencapai Sotapanna. Kalau ada nanti lapor ke saya. Masih belum Bante, lanjut pelajaran selanjutnya. Tapi Bante Sariputta juga mengajar begini. Seorang putu jana itu adalah orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu jangan takut dengan bahasa Pali. Kalau belum tahu dihafal. Putu jana. Orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Seorang putu jana, Bante Sariputta mengatakan, mampu mencapai Sotapanna apabila ia masuk ke dalam samadhi, mengembangkan ketenangan, keluar dari samadhi, merenungkan pancakanda. Agak sulit bahasanya, Bapak Ibu berkonsentrasi. Artinya seseorang yang belum suci belajar bermeditasi. Bermeditasi hingga batin menjadi tenang. Bermeditasi hingga batin menjadi tenang. Setelah batin menjadi tenang, keluar dari meditasi, artinya selesai meditasi, merenungkan pancakanda. Apa itu pancakanda Bante? Batin dan jasmani. Apa itu pancakanda Bapak Ibu? Batin dan jasmani. Jasmani badan ini bahasa Palinya rupa, tidak sulit dihafal. Batin isinya 4. Kesadaran, perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran. Kalau sulit dihafal aja dulu, lama-lama akan paham. Kesadaran, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran. Intinya 4 ini adalah batin. Pertanyaan saya, pernah merasa senang Bapak Ibu? Pernah? Namanya perasaan. Pernah sedih? Pernah? Namanya perasaan. Ada perasaan dalam batin Bapak Ibu? Ada. Deal ya? Ada kesadaran? Ada. Bapak Ibu saat ini pingsan atau sadar? Sadar ya? Kesadaran. Namanya winyana. Ya. Sudah punya perasaan, sudah punya kesadaran.
Yang ketiga pencerapan. Pencerapan itu tahu sekitar. Ini warna coklat, ini warna hitam. Mengetahui warna, mengetahui informasi-informasi suara, namanya sanya, pencerapan. Dihafal aja. Yang terakhir punya bentuk pikiran. Ya. Besok hari Senin. Ibu-ibu besok Senin masak apa? Mikir toh? Nah, sayur asem Bante. Temennya apa? Lihat besok ikan apa yang murah, gitu ya. Ya. Besok ikan bandeng Bante murah. Ya, makannya sayur asem sama ikan bandeng. Suaminya nanya, kok seminggu bandeng terus? Yang lainnya mahal. Yang murah bandeng. Katanya beli 5 kilo diskon, saya beli aja 5 kilo. Begitu ya? Kamu makan bandeng seminggu, begitu ya? Ya. Kok tega sekali? Ya kalau ndak bulanan ditambahin, gitu ya. Saya ndak ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu berpikir namanya pikiran. Sudah 4. Kesadaran, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran. Ya. Kalau bingung dihafal aja. Nanti dengar yang kedua kali, dengar yang ketiga kali, dengar yang keempat kali. Oh sudah paham. Batin ada 4 hal. Dalam batin ada 4 hal. Winyana, wedana, sanya, sangkara. Ditambah dengan badan disebut pancakanda. Kalau sulit ingat aja batin dan badan. Batin dan badan. Bante Sariputta mengajarkan kita, kalau kita merenungkan bahwa batin dan badan ini adalah anicca, dukkha, anatta, maka seorang putu jana bisa mencapai kesucian tingkat pertama. Bagaimana supaya mencapai tingkat kesucian kedua? Beliau mengatakan masuk ke dalam samadhi, mencapai ketenangan. Keluar dari samadhi, seorang sotapanna merenungkan pancakanda, maka berkemungkinan seorang sotapanna itu mencapai sakadagami. Sotapanna artinya tingkat kesucian pertama, sakadagami tingkat kesucian kedua. Sama, persis sama. Seorang sakadagami masuk dalam samadhi, mencapai ketenangan batin, keluar dari samadhi, merenungkan pancakanda. Seorang sakadagami berkemungkinan mencapai anagami, tingkat kesucian ketiga. Dan persis sama, seorang anagami menjalani hal yang sama ini, mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua, kita harus paham bahwa pancakanda, batin dan jasmani ini adalah anicca, dukkha dan anatta. Anicca tidak kekal, dukkha ada penderitaan apabila dilekati, anatta tidak bisa diatur dan bukan diri. Tidak bisa saya jelaskan lebih panjang lagi, ya. Karena untuk bahas anicca, dukkha, anatta, sotapanna, sakadagami, anagami itu satu pelajaran full 2 jam. Boleh Bante, kami mau. Bapak Ibu mau, saya ndak usah makan siang. Ya, lewat jam 12 saya ndak usah makan siang. Kadang umat begitu, ndak apa-apa Bante, yang panjang saja ndak apa-apa ceramahnya, kami mau mendengar. Iya, Bapak Ibu mendengar, saya kelaparan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ingat, batin dan jasmani adalah tidak kekal. Kalau dilekati akan menderita, tidak bisa diatur, dan sebenarnya bukanlah diri. Oleh karena itu nanti pulang dari sini, Bante saya sudah berumur, lutut saya sakit. Ya sudah, anicca, dukkha, anatta, diterima dan diobati. Diterima dan diobati. Dan direnungkan seperti ini, walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Maksudnya apa? Ya tahu lutut ini sakit, tapi tidak kita pikirkan sampai menjadi terlalu sedih.
Jadi bebannya cuma di lutut. Tapi kalau bebannya juga di pikiran, Bapak Ibu sakit 2 kali. Aduh, saya sudah tua, pengennya jadi kayak dulu lagi. Sekarang mau jalan-jalan susah. Kenapa nasib saya begini? Apa salah saya? Itu. Sakit lutut tambah sakit batin. Walaupun tubuh sakit, batin tidaklah sakit. Terakhir, ini kertas tutup. Singkat saja. Cerita dari Sang Buddha. Ini semoga Bapak Ibu semuanya maju dalam dhamma, ya. Mungkin kita ketemu lagi nanti tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang pemuda dari desa pergi ke kota. Sebegitu di kota, dia melihat ada orang menggerus batu dengan batu. Dan sebegitu batu itu digerus dan digerus, keluar minyak. Lalu pemuda desa ini berpikir begini, oh, pantesan orang kota kaya-kaya. Ternyata ini toh rahasianya. Kalau batu digerus dengan batu, keluarnya minyak. Pulanglah dia ke desa, dengan sangat semangat dia cari batu. Lalu dia menunggu besok pagi, saya akan jadi juragan minyak. Besok pagi Bapak Ibu Saudara, dia geruslah batu itu dengan penuh semangat. Dia gerus pagi, siang, sore, malam. Keluar minyak Bapak Ibu? Tidak ada keluar minyak. Satu tetes minyak pun tidak ada. Lalu dia berpikir apa? Hard work never betrays. Kerja keras tidaklah pernah mengkhianati hasil. Wah, gerus batu. Ya, dia ingat hard work never betrays. Gerus. Lalu Sang Buddha mengatakan, seperti itulah mereka yang bekerja keras tanpa belajar dengan benar. Yang tidak dilihat pemuda itu adalah orang kota itu sedang menggerus biji wijen. Ya. Tapi kan wijen kecil sekali ya. Wijen kecil sekali, tidak nampak. Yang dia lihat adalah batu digerus dengan batu. Sebetapa kerasnya pun dia berjuang, tidak mencapai hasil. Saya ingin Bapak Ibu bekerja, work hard, bekerja keras tapi juga bekerja benar. Ya. Bagaimana supaya benar? Belajar dulu. Kalau ingin meditasi, ikut retreat atau baca dari buku. Saya tidak perlu teori, Bante. Pusing teori. Pokoknya saya meditasi. Bagaimana meditasinya? Pokoknya saya meditasi, Bante. Pakai teknik apa? Pokoknya bisa dah. Duduk 3 jam. Ya. Dia 1 jam meditasi. Saya 3 jam. Saya capai arahat lebih cepat. Anapanasati tidak ngerti, samatha tidak ngerti, vipassana tidak ngerti. Betul ya? Tidak mau belajar tapi ya rajin. Bisa mendapatkan hasil Bapak Ibu? Tidak bisa. Contohnya siapa? Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa. 2 guru Pangeran Siddhartha sebelum beliau mencapai kebuddhaan. Mencapai meditasi tingkat tinggi tapi tidak mencapai kesucian. Kenapa? Tidak paham anicca, dukkha, anatta. Bapak Ibu yang di sini beruntung. Tadi kita sudah belajar pancakanda adalah anicca, dukkha, anatta. Belajar meditasi, ikutlah para guru atau dari buku agar Bapak Ibu menggerus batu keluar minyak.